Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Al-Quran Hadis, dan pada hari ini kita masuki bab ketiga dengan tema menggapai ridha Allah SWT dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Itu ada dua cara perbuatan dalam tema ini ya. Ada dua cara yang kita harus lakukan apabila kita ingin Allah ridha dengan kita, yaitu dengan cara dengan sikap dermawan. Sikap dermawan itulah orang yang pemurah, ya, orang yang suka memberi, dan menghindari kikir. Menghindari kikir itu nama lainnya itu orang dermawan. Artinya bersikap tidak pelit, ya, bersikap tidak pelit. Kemudian kompetensinya padanya itu menerima Allah, bahwa Allah mencintai orang yang pemurah dan membenci orang-orang kikir. Kemudian menjalankan sikap kehidupan masyarakat. Nah, yang akan kita kerjakan menganalisis isi kandungan surah Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ini yang kita akan kerjakan. Dan setelah itu nanti mendemonstrasikan hafalan Al-Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis-hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Sebelum kita masuk, yang pertama yang kita akan kerjakan yaitu menyebut arti dari surah Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kemudian menjelaskan isi kandungannya, kemudian menentukan isi kandungannya. Dan selanjutnya kita lanjut ke prawacana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT menciptakan keadaan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan, ya, berpasang-pasangan. Ada timur, ada selatan, ada atas, ada bawah, ada pendek, ada tinggi, ada panjang, ada pendek, ya, ada tinggi, ada rendah, ada cowok, ada cewek. Semua yang ada di muka bumi ini berpasang-pasang. Ada kanan, ada kiri, ya, ada lurus, ada keriting, dan lain sebagainya. Jadi Allah SWT menciptakan keadaan di muka bumi ini dengan berpasang-pasangan dan saling berlawanan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, dan lain sebagainya. Seringkali Allah menggunakan ciptaannya itu untuk bersumpah. Dalam Al-Quran banyak kita temukan sumpah yang dilakukan oleh Allah SWT. Sumpah yang dilakukan Allah itu berbeda dengan sumpah yang dilakukan manusia. Kalau manusia bersumpah biasanya untuk meyakinkan kepada pihak lain, ya, akan kebenaran apa yang dia katakan atau lakukan. Demi Allah, ya, aku sudah dari sini. Kalau sudah bersumpah seperti itu berarti benar dia melakukan itu. Tetapi Allah tidak butuh itu, lain dengan manusia. Allah bersumpah untuk meyakinkan siapa, ya, bukan seperti itu, ya. Tapi Allah tidak butuh itu. Apa tujuan sumpahnya? Tujuan sumpah Allah itu berbeda dengan tujuan manusia dalam bersumpah. Kalau manusia untuk meyakinkan lawan caranya. Nah, dalam surah Al-Lail Allah bersumpah demi ciptaannya, yaitu malam dan siang, ya, wal-laili idza yaghsha, ya, wal-laili idza saja, wan nahari idza wadduha. Itu Allah bersumpah itu. Nah, dalam surah Al-Lail Allah bersumpah demi ciptaannya yaitu malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Hal yang saling berlawanan ini mengisyaratkan bahwa isi sumpahnya adalah hal berlawanan, yaitu tentang sikap dermawan dengan sikap kikir atau bakhil. Dermawan dengan kikir itu jauh berbeda, ya. Berlawanan. Misalnya dermawan itu arah kanan, kikir itu ke arah kiri.
Nah, pada pembahasan berikut ini akan kita dapati apa saja janji Allah terhadap orang-orang bertakwa. Janji Allah terhadap orang bertakwa, kemudian orang membenarkan ajaran-ajaran agama, dan orang dermawan. Dermawan itulah orang yang rajin bersedekah. Apa janji Allah terhadap mereka? Nanti kita akan lihat. Kemudian apa ancaman yang akan diterima oleh orang-orang oleh Allah, yang apa diterimakan oleh Allah terhadap orang-orang yang mengingkari atau mendustakan pahala yang baik dan dia kikir. Apa ancaman bagi orang-orang yang kikir? Apa ancaman bagi orang-orang yang tidak percaya dengan pahala kebaikan? Nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya. Nah, ini dia bagian A, isi kandungan surah Al-Lail, Al-Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. 90 dia inilah posisi surah Al-Lail dalam Al-Quran ya. Al-Lail ini menempati posisi ke-92. Nah, yang kita akan bahas adalah ayat 1 sampai ayat 7. Yang pertama, kandungan dari surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. Yang pertama, janji Allah dan Rasul Allah terhadap orang yang dermawan. Apa janji Allah terhadap orang yang suka bersedekah? Kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kalau malam kan tertutup cahaya siang. Kemudian wan nahari idza tajalla. Dan siang apabila terang benderang. Kalau terang benderang pastilah siang. Ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, sesungguhnya dan penciptaan laki dan perempuan ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono, ada yang macam-macam. Jadi usaha manusia itu tidak ada yang sama. Adapun sama-sama sedikit. Tidak ada yang persis sama. Kemudian fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, berinfak, bersedekah, zakat dan sebagainya, dan ia bertakwa, ya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik bagi dia itu surga. Setelah dia dermawan, bertakwa kepada Allah, maka mereka yakin dengan surganya Allah dari imbalan daripada perbuatannya itu. Dia berbuat dermawan, dia melakukan sedekah itu karena semata-mata karena Allah SWT dan mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Kemudian fasanu yasirhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi ini adalah salah satu kunci ya daripada kesuksesan kita di dunia. Kalau kita mau sukses dunia, maka jangan pelit-pelit ya, berbuat dermawanlah, bersikap dermawanlah, pemurahlah di atas dunia ini. Maka insya Allah segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita ulang lagi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Ya, artinya demi malam apabila menutupi ya cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, orang dermawan, orang bersedekah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik baginya itu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah janji Allah. Janji Allah yaitu akan mempermudah jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang dermawan. Itu janji Allah ya.
Nah, kemudian penjelasannya, Abu Fida Imaduddin Ismail, itu nama orang ya. Kemudian lebih dikenal dengan Ibnu Katsir. Siapa tahu ada yang sudah pernah mendengar. Pernah enggak kalian mendengar Ibnu Katsir? Tafsir Ibnu Katsir. Nama aslinya adalah Abu Fida Imaduddin Ismail, dipanggil Ibnu Katsir. Nah, dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa Allah SWT bersumpah walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutup cahaya siang, yakni apabila menutup makhluk dengan kegelapannya, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinarnya, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasatta, sungguhnya usaha memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang. Dan di mana ada berbuat kebaikan dan ada juga yang berbuat keburukan. Itu yang maksud dengan apa? Sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jadi penjahat, ada yang jadi pencuri, ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi ustadz. Ya. Berbeda-beda usaha kita untuk menghadapi hari akhirat. Ada yang baik, ada yang buruk, ya. Ada yang jelek, ada yang jahat, ada yang mulia. Jadi semuanya itu bertolak belakang, baik buruk bertolak belakang. Nah, kemudian fa'amma man a'ta taqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusan. Maksudnya, dan memberikan harta di jalan Allah. Apabila ada orang membangun masjid, dia berinfak di jalan Allah. Apabila dia melihat ada pembangunan mushola, madrasah dan lain sebagainya, dia infakkan hartanya di madrasah tersebut. Itu disebut dengan memberikan harta di jalan Allah. Nah, dia melakukan itu karena takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Maka apa janji Allah terhadap orang-orang tersebut? Ya, nanti di akhir wasadaka bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni yang diberikan balasan atas semua yang diperbuat. Maka apa janjinya? Fasanuyassirhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi janji Allah terhadap orang-orang yang dermawan itu semua urusannya akan dipermudah, akan memberikan jalan keluar yang mudah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, yakni menuju kepada kebaikan. Allah akan mempermudah kita untuk berbuat baik. Kalau kita merasa selama ini susah untuk berbuat kebaikan, mungkin kita pelit terhadap orang lain, maka Allah akan memusahkan kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian Allah telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat, dan berbagai jalan kemudahan yang akan mengantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepada Allah, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Jadi itu janji Allah yang tersirat dalam surah Al-Quran, surah Al-Lail ayat 1 sampai 6. Apa janji Allah terhadap orang dermawan? Yaitu akan memudahkan segala urusannya. Kita lihat ini wawasan lainnya, sebuah cerita. Ceritanya ada seorang gadis belia asal Inggris, itu Cathy Cutler namanya, umurnya 21 tahun. Mengaku tidak sampai hati melihat seorang pria tua bertubuh mini alias kecil, namanya Alan Barnes, umurnya 67, dengan cacat fisik sedari lahir. Nah, kisah Alan yang menderita disfungsi pertumbuhan serta kekurangan dalam penglihatan membuat hati tergerak dan langsung membuka polling donasi melalui jaringan maya internet ya. Apa respon netizen? Respon netizen yang sangat cepat malah membuat Cathy kaget ya. Pasalnya hanya dalam waktu 4 hari ya, donasi senilai 281.000
pound sterling atau setara dengan 6,1 miliar itu didapat oleh siapa namanya, Hati ini untuk membantu Alan Barnes. Nah ini orang-orang yang dermawan, orang pemurah. Jadi respon orang untuk membantu orang itu ternyata banyak, cepat gitu ya. Dalam jangka waktu 4 hari mendapatkan 6,1 miliar, luar biasa. Ini seperti dikutip dari koran The Daily Mail awal Februari lalu. Nah, Alan yang sangat terharu atas bantuan tersebut berjanji tidak akan menyalahgunakan uang tersebut dan mempercayai bahwa masih banyak di antara mereka yang bahagia seperti itu. Itulah ya. Ini orang Inggris saja seperti itu, paham apa namanya itu, kepingin ya mendapatkan balasan dari yang Maha Kuasa. Tapi sayangnya ini Katie ini kalau tidak beriman kepada Allah maka sia-sia aja usahanya. Maka yang paling penting adalah kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian kita laksanakan sikap dermawan ini, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian penjelasan dari Bapak tentang surah Al-Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 6 untuk hari ini. Atau untuk selanjutnya atau penjelasan ini tidak ada diikuti dengan tugas ya, cukup didengarkan, dipelajari, nanti kita akan coba penilaian harian. Kemudian minggu depan kita akan lanjutkan dengan isi kandungan hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan dermawan tersebut. Demikian pembahasan atau penjelasan dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.